Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami Eksakta Talks dan pada hari ini kita akan membahas tentang persiapan mental ideologi dan wawancara Universitas Pertahanan Republik Indonesia tahun 2023. Bersama saya, Kak Lina. Jadi, menuju Universitas Pertahanan Republik Indonesia setelah saudara lulus dalam ujian TPS, TOEFL, dan psikotes, tahap ujian selanjutnya adalah ujian mental ideologi, wawancara, dan rikes. Nah, sekarang kita akan membahas yang pertama adalah mental ideologi. Siapa sih sebenarnya atau apa sih sebenarnya tujuan dari pengujian mental ideologi itu? Tujuan dari pengujian mental ideologi adalah untuk mengukur rasa nasionalisme calon-calon kader bela negara atau yang sering disebut dengan cakadet. Bentuk tes mental ideologi itu sendiri terdiri dari dua bentuk wawancara, di mana ujian tertulis ini nanti saudara harus menulis jawaban yang berbentuk esai dan kakak sarankan adik-adik menulis dengan jawaban bertinta hitam dengan pena tinta hitam dan saya sarankan menggunakan tulisan tegak bersama. Terlebih lagi, satu trik yang saya berikan adalah setiap jawaban harus memiliki. Jadi, tidak ada jawaban yang tidak berdasar atau omong kosong. Jadi, tidak boleh ya, di mental ideologi seluruh jawaban harus berdasar. Kemudian, bentuk dari ujian tertulis itu sendiri, sub-sub tesnya apa sih, Kak? Nah, oke, nanti akan kita bahas pada slide setelah ini. Sekarang kita masuk pada materi wawancara terlebih dahulu. Materi yang diujikan dalam wawancara atau lead course di sini berguna untuk menyelaraskan jawaban yang saudara tulis dengan pemikiran yang ada pada Anda untuk mengetahui kecepatan saudara dalam berpikir dan memecahkan suatu permasalahan secara konsisten. Jadi di sini nanti akan teruji apakah jawaban saudara ini menghafal, mengada-ada, atau memang benar-benar memahami. Ingat ya, setiap jawaban harus memiliki dasar. Dasar apa sih yang digunakan dalam mental ideologi? Dasar yang digunakan dalam mental ideologi itu ada dua, yaitu ideologi dan dasar hukum atau konstitusi. Dasar ideologi kita adalah Pancasila dan dasar konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang kita akan berbicara tentang lingkup materi dari tes mental ideologi. Secara garis besar, ujian mental ideologi bentuk ujiannya hampir sama dengan tes wawasan kebangsaan. Yang membedakan adalah ujian tes wawasan kebangsaan lebih kepada bentuk pilihan ganda. Dan yang diujikan adalah berupa Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, serta nasionalisme dan perjuangan bangsa. Tapi ingat, dalam mental ideologi ada satu tambahan ujian, yaitu bagaimana Anda mengenali identitas diri Anda. Oke, ini adalah lingkup materi yang harus saudara persiapkan sebelum ujian wawancara mental ideologi. Lalu, jangan lupa saudara menuliskan visi dan misi dari jurusan yang Anda ambil, visi dan misi dari Unhan, kaitkan dengan tujuan Anda mendaftar, serta apa identitas dari daerah saudara. Dan yang tidak kalah penting tentunya identitas Anda dan keluarga. Kenapa identitas Anda dan keluarga itu sangat terpenting dalam mental ideologi? Tentunya karena penguji ingin melihat bagaimana Anda mampu memahami Indonesia yang besar dimulai dari Indonesia yang kecil, yaitu diri Anda sendiri. Mari kita bicara untuk trik inti dan lingkup pertanyaan. Trik inti dan lingkup pertanyaan yang pertama adalah pahami tentang makna bela negara dan ingat menjawab dengan menggunakan dasar serta hindari menjawab yang bersifat sarkasme atau sara. Satu konsep tentang bela negara yang harus kita pahami adalah
Bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Republik Indonesia. Dan dasar yang melekat dari bela negara adalah Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bela negara adalah upaya setiap warga negara untuk mempertahankan Republik Indonesia terhadap ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri. Dan Anda harus mengkaitkannya dengan Undang-Undang Pertahanan Republik Indonesia Pasal 3, yaitu apa yang bisa Anda lakukan untuk memberikan sumbangsih terhadap pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita wajib mengetahui bahwa bela negara memiliki dasar hukum yang harus kita gunakan sebagai dasar kita menjawab. Di mana tadi sudah Kakak sebutkan yaitu pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1 sampai dengan 5, serta ketetapan MPR nomor 4 garing MPR garing 1999 tentang garis-garis besar haluan negara. Di sini kita mengetahui bahwa pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tercantum bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sedangkan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tercantum bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi ada dua aspek yang berbeda untuk pasal 27 dan pasal 30. Di mana pasal 27 adalah tentang bela negara dan pasal 30 adalah tentang pertahanan dan keamanan negara. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk pengenalan mental ideologi dasar. Sampai bertemu kembali pada pertemuan yang selanjutnya. See you next time. Salam Eksakta Course.